Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grahita, open heart and eyes. Salam jumpa lagi dengan saya Suharjan dari Grahita Indonesia. Bagi Anda yang belum mengenal apa itu Grahita Indonesia dan baru menemukan channel ini, Grahita Indonesia adalah lembaga psikologi terapan yang lebih banyak memberikan program layanan di bidang assessment psikologi atau pemeriksaan psikologi atau orang umum menyebutnya psikotes. Kemudian memberikan program layanan di bidang konsultasi psikologis, baik itu konsultasi untuk masalah tumbuh kembang anak, permasalahan remaja, permasalahan orang dewasa, permasalahan dalam rumah tangga atau pasangan suami istri. Dan juga kita memberikan program layanan terapi psikologis. Baik, sahabat Grahita dimanapun Anda berada, semoga hari ini Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, kebaikan, dan juga keberlimpahan, sehingga bisa menyaksikan channel ini dari awal sampai akhir dan bisa memperoleh manfaat dari materi yang akan kita bahas kali ini. Ini masih materi lanjutan dari topik utama kita, yaitu 12 cara membangun kematangan emosi anak. Dan pada kesempatan ini akan kita bahas temanya tentang kenapa anakku terkesan ragu-ragu atau kurang tegas. Nah, anak yang terkesan ragu-ragu atau kurang tegas ini masih berhubungan dengan kebutuhan dari individu atau anak tersebut, yaitu berhubungan dengan need of nurturance. Ini adalah kebutuhan dari seorang individu untuk bisa merawat atau menjaga benda atau barang-barang yang menjadi miliknya. Kebutuhan ini ketika berkembang secara ideal atau secara proporsional, tentu ini akan menjadi kebaikan dari individu yang bersangkutan. Namun sebaliknya, ketika terlalu rendah kebutuhannya, akan berdampak negatif. Dan begitu juga sebaliknya ketika perkembangan ini terlalu berlebihan. Bagi Anda yang sudah pernah mendapatkan pemeriksaan psikologi dari Grahita Indonesia, terutama untuk putra-putrinya, apakah di TK atau di SD atau SMP atau SMA, nah ini berhubungan kalau di hasil pemeriksaan psikologi Grahita Indonesia, di sana ditulis faktor kebimbangan. Nah, ketika ini terlalu rendah sekali, dampak negatif yang muncul itu anak menjadi terkesan kurang bertanggung jawab, ya. Jadi ini kelemahannya. Maka ini juga yang nanti perlu kita perbaikin, yaitu bagaimana dia bisa belajar untuk bertanggung jawab. Karena ini baru usia kanak-kanak, tentu pendekatannya juga pendekatan anak-anak. Jadi untuk melatih tanggung jawab, misalnya sebatas untuk belajar merawat mainannya sendiri, merapikan mainannya sendiri. Nah ini, atau termasuk mungkin yang sudah agak gede SD untuk belajar merapikan kamarnya, menata bukunya. Nah ini kalau yang terlalu rendah. Nah sekarang yang terlalu berlebihan atau yang terlalu tinggi. Nah, dampak negatif yang kemungkinan muncul ketika seseorang anak memiliki kebutuhan ini terlalu berlebihan, yang ada anak menjadi terkesan terlalu ragu-ragu atau kurang tegas atau terlalu bimbang, ya, atau bisa juga terkesan pelit juga bisa. Itu dampak negatif yang kemungkinan muncul. Nah, anak-anak yang seperti ini lebih banyak disebabkan akibat dari lingkungan atau pola asuh dari keluarga atau orang tua yang
terkesan ambivalen. Ambivalen itu apa? Ambivalen itu adalah sikap yang bermakna ganda, ya, sikap yang nggak jelas atau membingungkan. Contoh, ketika kita memerintahkan anak, misalnya ketika dia lagi asik mainan, kita suruh pulang, tapi kita ngomongnya mau pulang enggak? Mau pulang enggak? Ini adalah pertanyaan yang membingungkan. Karena di satu sisi sebenarnya kita menginginkan dia pulang, tapi yang kita sampaikan adalah kalimat mau pulang enggak. Ketika anak nggak mau pulang, tapi ternyata kita memaksa dia harus pulang juga. Nah, ini kan jadi bingung. Atau ketika anak sedang bermain, ya, manjat-manjat misalnya, kita sudah bilang dia suruh turun gitu, tapi dia nggak mau turun. Akhirnya kita kepancing emosi, kita ngomong, ya udah naik aja terus. Nah, ini juga perintah yang membingungkan, karena di satu sisi sebenarnya saya disuruh naik atau disuruh turun. Anak jadi bingung persepsinya. Nah, atau menurut mama aturan ini boleh, tapi menurut papa aturan ini nggak boleh. Nah, ini juga sama, ini membingungkan juga. Yang benar yang mana? Maka untuk anak-anak yang memiliki tingkat kebutuhan untuk merawat atau menjaga ini terlalu berlebihan, yang bisa kita lakukan adalah kita bersikap tegas, ya. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Jangan terserah. Kenapa? Karena kalau kita ngomong terserah, anak juga menjadi bingung, ya. Boleh enggak sih, ya, kayak gitu. Itu contohnya. Nah, yang kita inginkan anak-anak kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan kebutuhan ini pada taraf yang proporsional atau yang ideal. Nah, keuntungan apa yang kita bisa peroleh ketika anak kita memiliki kebutuhan ini pada taraf yang proporsional atau ideal? Nah, yang akan diperoleh adalah dia menjadi bertanggung jawab, bersikap tegas, kemudian juga ketika mau mengambil keputusan dia tetap bisa memperhitungkan baik buruknya, tidak terlalu gegabah atau tidak terlalu ceroboh, tapi juga tidak terlalu istilahnya jelimet kalau orang Jawa nyebutnya kayak gitu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Anda dan bagi perkembangan putra-putri Anda tercinta. Terima kasih yang sudah setia mendukung channel ini, dan terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Mohon bantu bagi yang baru menemukan channel ini untuk like, subscribe, dan share ke relasi atau teman atau keluarga atau saudara yang lain, sehingga banyak yang memperoleh manfaat dari materi-materi yang saya sajikan dalam channel ini. Apabila masih ada hal-hal yang ingin disampaikan atau dikonsultasikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi nomor telepon yang tercantum di layar ini. Boleh juga nanti buka websitenya Grahita Indonesia. Nanti akan kami cantumkan link di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.